Shalom sahabat Kristus, malam hari ini saya akan membagikan renungan buat teman-teman semua yang dimanapun berada. Kita akan buka sama-sama dan kita akan belajar bersama-sama di dalam Khotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-22. Saya akan membacanya. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 20 sampai 22. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Puji Tuhan. Pada saat malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Pengkhotbah pasal yang ke-7, di mana di situ dikatakan sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang benar atau orang yang saleh ataupun orang yang berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bersama-sama bahwa setiap apapun perkataan yang kita keluarkan, baik itu bercanda, baik itu hal-hal sesuatu yang menyakitkan, mari kita mau belajar untuk berkatakan dengan hal-hal yang baik. Kalau teman-teman mungkin merasa di orang sekitar teman-teman mungkin ada yang memiliki kekurangan, baik itu tingkah laku, baik itu apapun, mari teman-teman kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Belajarlah untuk memperkatakan perkataan yang baik. Kenapa? Jika kita memperkatakan perkataan yang kutuk, atau mungkin lebih dikenal sekarang adalah gosip, atau memperkatakan hal-hal yang kurang mengenakan, atau hal-hal yang tidak membangun, itu apa dikatakan itu akan diukurkan kepada kita. Karena apa? Karena kita pun tahu sebenarnya perkataan yang kita keluarkan mungkin untuk teman-teman kita, mungkin untuk seorang-orang di sekitar kita, itu tidak membangun. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Apapun yang kita lakukan, perkataan apapun yang kita lakukan, sekalipun itu mungkin tidak mengenakan, atau mungkin itu sesuatu hal yang tidak mengenakan, tapi kita mau belajar bersama-sama untuk memberkati teman-teman kita. Amin. Kita untuk memberikan support, memberikan semangat untuk orang-orang di sekitar kita. Saya yakin yang percaya setiap kita pasti punya kekurangan dan kelebihan, dan biarlah kekurangan teman-teman kita mau menutupi dengan kelebihan kita. Karena apa? Karena di Lukas pasal yang ke-6 ayat 38 dikatakan, sebab ukuran yang akan kamu pakai itu akan diukurkan kepadamu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman saja salah berperilaku atau memperkatakan perkataan yang tidak benar terhadap orang-orang di sekitar kita, pasti itu suatu saat akan diukurkan, suatu saat akan kembali ke dalam diri kita. Untuk itu kita mau belajar supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita mau memperkatakan berkat, kita mau memperkatakan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan terhadap orang lain, dan itu juga akan kembali dalam kehidupan kita. Bahkan di Matius pasal yang ke-16 ayat ke-19 dikatakan Tuhan memberikan kunci kepada kita. Apapun yang kita ikat di sorga, itu akan kita terikat juga di bumi. Apapun yang kita lepaskan di bumi, itu akan juga terlepas di sorga. Dalam artian apa? Kita adalah orang-orang terang, kita adalah anak-anak Tuhan, kita tidak ingin selamat sendiri, kita mau belajar untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara tingkah laku kita, dengan cara tutur kata kita, dengan cara perilaku kita. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita, baik di lingkungan kita, baik di keluarga kita, dimanapun kita berada, kita mau membawa satu kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau kita buka di Pengkhotbah, kita maju lagi di Pengkhotbah pasal 12 di ayat yang ke 13 sampai 14 dikatakan seperti ini. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di sini dikatakan apa? Apapun yang kita lakukan, akhirnya dari Pengkhotbah pasal 20 ini dikatakan akhirnya setiap apapun yang kita lakukan, baik itu baik, baik itu
kejahatan yang kita lakukan, perilaku, perbuatan, perkataan, itu semua akan kita pertanggungjawabkan di suatu saat nanti. Jadi teman-teman, mari kita mau belajar untuk mempergunakan perkataan yang baik untuk membangun. Kalau misalnya teman-teman melihat, oh susah banget ya untuk memperkatakan hal yang yang baik, soalnya dia nggak mau dengar-dengaran, soalnya dia nggak mau menerima. Saya mau katakan kepada saudara pada saat malam hari ini adalah kita nggak bisa membuat orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Intinya adalah ketika kita sudah menabur kebaikan itu, percayalah suatu saat dia akan bertumbuh seperti pohon dan berbuah manis. Tetapi ketika teman-teman bilang, tapi gimana caranya? Dia keras kok, dia ini. Saya mau katakan, bukan dia yang harus berubah, tapi saya mau katakan kita yang harus berubah. Kalau orang itu nggak bisa berubah, ya kita yang harus berubah mindset atau pikiran kita. Sebab apa? Sebab kita nggak bisa merubah orang di sekitar kita. Kita nggak bisa memaksakan mereka untuk mengikuti kehendak kita. Tapi kita mau belajar untuk mengerti kenapa dia seperti ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau saling mendukung, kita mau menaburkan hal yang baik. Sekalipun mungkin itu nggak masuk di akal, sekalipun itu menyakitkan hati kita, mari kita mau belajar mengasihi. Karena di dalam 1 Korintus disitu diajarkan kita tentang kasih. Kita mau belajar karena kasih itu adalah sabar, kasih itu adalah lemah lembut, kasih itu memaafkan. Kalau Tuhan mengajarkan 7 kali 70 kali kita memaafkan setiap orang yang menyakiti kita. Supaya apa? Supaya setiap kebenaran firman Tuhan, benih yang sudah kita tanamkan baik di orang-orang sekitar kita, baik di keluarga kita, di siapapun, itu akan berbuah manis asalkan kita mau belajar taat, kita mau belajar dengar-dengaran, kita mau belajar memperkatakan yang baik. Puji Tuhan, kiranya setiap renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini menguatkan saya dan saudara untuk kita mengingat setiap apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan, ingat suatu saat akan ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Teman-teman, Tuhan itu maha pemaaf, amin. Tuhan itu maha pemurah, Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita asalkan kita mau datang dengan kerendahan hati, kita mau datang untuk menyembah Tuhan, kita mau datang mengaku setiap kesalahan kita. Dan setelah itu berhentilah untuk berkata-kata hal-hal yang buruk, kita mau belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena ketika orang lain pun diberkati oleh perkataan kita, percayalah perkataan kita itu juga akan memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai di sini renungan pada saat malam hari ini, kiranya memberkati teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagikan jika teman-teman merasa ingin diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.